Halo sobat-sobat semua, selamat datang di podcast Visualisasi Bangsa, sebuah ruang diskusi santai tapi penuh makna yang akan membangkitkan rasa cinta kita kepada tanah air dan bangsa. Bersama saya Grace Dianari Hulai dan rekan saya Mas Haidir Akbar. Benar sekali. Hari ini kita kedatangan 9 narasumber yang luar biasa. Mereka adalah perwakilan dari berbagai latar belakang yang akan berbagi pandangan mereka tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Kita mulai dengan sambutan dari para narasumber. Mungkin masing-masing narasumber bisa menyapa penonton dan memperkenalkan diri narasumber terlebih dahulu. Kalau itu silahkan. Halo semuanya, aku Hendrawan Adi Surya. Saat ini aku di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa 2. Halo semuanya, perkenalkan aku Christine Permata, aku dari BP3KP Sumatera 4. Halo semuanya, perkenalkan, aku Habibur Rahman dari BP3KP Sumatera 5. Halo semuanya, nama saya Marvel Partugi Simanjuntak, saya dari BP3KP Sumatera 3. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Maram Harun Nada, sekarang bertugas di PP3KP Jawa 3. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Litwina Dian Isnaimi, untuk saat ini bertugas di Balai Jawa 3. Terima kasih. Halo, izin perkenalkan diri. Nama saya Smisal Madal Hoyer, saat ini di BP3KP Jawa 1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Inggarai Arbani. Sekarang saya di Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Salam kenal. Halo semuanya, namaku Irham Bagus Pratama, saat ini di Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Salam kenal semuanya. Ya, terima kasih sudah hadir. Topik kita hari ini sangat penting, yaitu visualisasi bangsa, kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke segmen pertama. Mari mulai obrolan kita yang pertama dengan pertanyaan yang paling mendasar. Menurut Mas Hendrawan, wawasan kebangsaan itu kayak gimana sih buat generasi sekarang? Menurut saya, wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang kita tentang keberagaman. Karena Indonesia sendiri adalah negara yang sangat beragam. Kita punya banyak budaya, bahasa, sampai suku dan agama. Namun, kita harus melihat Indonesia bukan hanya sebagai kumpulan perbedaan, tapi sebagai satu keluarga besar yang punya tujuan sama, seperti yang sudah tercantum dalam semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Betul sekali. Indonesia merupakan satu keluarga besar yang punya tujuan yang sama. Sangat menarik ya, Mas Hendrawan. Nah, kalau menurut Mbak Christine Permata nih, apakah wawasan kebangsaan masih relevan di era digital ini? Masih relevan banget. Sekarang kan kita hidup di era digital. Informasi datangnya deras banget, termasuk hoax. Nah, kalau kita punya kewawasan kebangsaan yang kuat, itu bisa jadi semacam filter. Jadi, kita lebih kritis dan gak gampang ke bawah arus isu-isu yang bisa bikin kita terpecah satu sama lain. Betul sekali, Mbak Christine. Poin itu penting banget. Jadi, wawasan kebangsaan memang bisa jadi semacam pegangan supaya kita nggak gampang goyah dengan informasi yang beredar. Nah, mungkin Mas Habibur Rahman bisa menambahkan bagaimana cara mengimplementasikan wawasan kebangsaan dalam kegiatan sehari-hari. Kalau menurut saya, cara mengimplementasikan wawasan kebangsaan itu nggak harus dari hal besar. Bisa banget dimulai dari hal-hal kecil yang dekat dengan kita. Misalnya kita bangga pakai produk buatan Indonesia, itu kan sudah bentuk nyata rasa cinta pada bangsa. Atau dengan cara menghargai budaya teman kita yang berasal dari suku yang berbeda, itu juga bagian dari menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Wah, menarik sekali.
Ini menunjukkan bahwa wawasan kebangsaan bisa diterapkan oleh siapapun dan dimanapun. Setelah membahas wawasan kebangsaan, sekarang kita berpindah ke tema selanjutnya, yaitu bela negara. Nah, untuk pemantik diskusi ini, saya ingin bertanya ke Mas Marvel nih. Apa sih definisi bela negara menurut Anda? Menurut saya, bela negara itu bukan hanya dapat dilakukan oleh pasukan atau angkatan bersenjata yang terorganisir dan bersenjata lengkap. Karena bagi saya, bela negara adalah setiap tindakan yang bisa membuat negara kita lebih baik. Contohnya, mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila atau tidak melakukan tindak pidana korupsi dan sejenisnya yang bisa membuat kerugian negara dan orang lain. Betul sekali, Mas Marvel. Semua bisa dimulai dari diri kita sendiri. Ada mungkin yang punya pendapat lain, mungkin dari Mariam atau Lidina. Kalau menurut saya, bela negara itu tentang menjaga nama baik bangsa. Contohnya, kalau sebagai pelajar, bela negara bisa kita lakukan dengan berprestasi di kancah internasional. Itu akan membuat nama Indonesia dikenal dan dihormati. Selain itu, bela negara juga bisa lewat hal-hal sederhana, yaitu memperkenalkan budaya Indonesia saat bertemu teman dari luar negeri dengan cara mengenalkan batik, tari tradisional, atau bahkan sekedar bercerita tentang indahnya alam di Indonesia. Saya setuju sekali dengan apa yang disebutkan Mariam. Selain itu, bela negara juga bisa kita lakukan dengan kegiatan bergotong royong. Misalnya saat ada bencana alam, kita semua bahu-membahu membantu tanpa melihat latar belakang suku, agama, ras, dan juga golongan. Hal itu juga merupakan wujud nyata dari bela negara. Bagus sekali teman-teman. Ini menunjukkan bahwa setiap dari kita punya peran untuk bela negara. Mbak Ismi Salam, bisa beri contoh nggak sih kegiatan bela negara apa yang paling mudah kita lakukan? Boleh banget dong. Paling mudah adalah dengan cara mematuhi hukum dan peraturan. Misalnya, tidak menerobos lampu merah atau membayar pajak tepat waktu. Walau kedengarannya sepele, tapi kalau semua orang disiplin, negara kita pasti lebih tertib dan maju. Ini adalah salah satu contoh wujud ketaatan kita kepada negara. Jadi, bela negara bukan cuma angkat senjata. Sepertinya gitu ya. Itu bisa berupa tindakan-tindakan positif yang sederhana. Setelah membahas wawasan kebangsaan dan bela negara, kita sampai di segmen terakhir nih teman-teman. Kalau kita bayangkan Indonesia di masa depan, kira-kira seperti apa ya wajah bangsa yang kalian impikan? Mungkin Mbak Inggar bisa berbagi terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Grace atas kesempatannya. Kalau dari saya, membayangkan Indonesia di masa depan itu adalah bangsa yang tetap rukun, meski penuh perbedaan. Indonesia bisa jadi contoh dunia tentang bagaimana keberagaman bisa hidup berdampingan dengan damai. Nah, semua itu bisa terwujud kalau kita mulai dari sekarang mau menjaga persatuan dan mengembangkan potensi diri. Ingat, setiap langkah kecil seperti belajar sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, hingga bangga pada budaya adalah bagian dari bela negara. Dan tentunya generasi mudanya aktif berinovasi, tapi tetap berakar pada budaya sendiri. Mungkin itu dari saya. Luar biasa. Jadi bukan cuma modern, tapi juga tetap menjaga akar budaya dan persatuan ya. Nah, kalau Mas Irham nih, bagaimana bayangan Mas Irham tentang Indonesia ke depan? Baik Mas Haidir, kalau saya membayangkan Indonesia itu yang maju secara teknologi dan ekonomi, tapi juga memperhatikan kualitas dari pendidikan dan penegakan hukum. Dengan pendidikan yang merata, generasi muda kita bisa bersaing di tingkat global. Dan dengan hukum yang adil dan serta tegas, masyarakat akan merasa aman dan percaya pada negara. Jika dua hal ini berjalan dengan baik, saya yakin Indonesia bisa jadi bangsa yang kuat dan dihormati di dunia. Sekali Mas Irham. Jadi, Indonesia di masa depan yang kita impikan itu adalah Indonesia yang kuat, yang mandiri, inovatif, dan tetap berakar pada nilai-nilai luhur bangsa. Semua itu kita mulai dari langkah kita di hari ini. Teman-teman semua, kita sudah sampai di penghujung acara. Dari semua yang kita diskusikan, bisa ditarik kesimpulan
bahwa wawasan kebangsaan dan bela negara adalah pondasi yang harus kita jaga bersama. Terima kasih banyak untuk 9 narasumber kita yang sudah berbagi pandangan. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus mencintai dan membangun bangsa. Akhir kata, mari kita terus berkolaborasi, berinovasi, dan berkarya untuk Indonesia yang lebih baik di masa mendatang. Sampai jumpa di lain kesempatan.